Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah kesempatan ini masih bersama saya Dasim, Ketua Prukia KHI DPD Karawang. Insyaallah membahas terkait tentang bagaimana ilajus sihri biruqyati wa doa, terapi serangan sihir dengan ruqyah dan doa. Insyaallah kita sama-sama memahami ketika penduduk negeri ini jauh dari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu murka Allah lah yang meliputi kita. Dan ketika kita berpaling dari petunjuk Allah, maka tentu kesengsaraan hidup yang akan menyelumit kita. Dan ketika syaitan menguasai kita, maka tentulah kekacauan yang akan terjadi. Kita paham bahwasanya untuk sama-sama kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup ini tentu butuh kesungguhan kita. Iblis laknatullah alaih telah mempersiapkan aulia syaitan, kekasihnya, yaitu tukang-tukang sihir, para dukun, untuk memberikan harapan-harapan, janji-janji. Tentu harapannya yang mereka janjikan begitu meyakinkan. Dengan orang disebut paranormal, penasihat spiritual, orang pintar, ataupun dianggap sebagai orang tua, padahal memang tadi aulia syaitan, kekasih-kekasihnya syaitan. Dan kapan sebetulnya Allah akan menolong kita dengan memberikan utusan kekasih-kekasihnya? Dan tentu ketika kita bertolak kepada yang diperintahkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadilah orang-orang yang mengajarkan kebenaran, mukjizat Al-Quran. Tentu ketika sihir syaitan apapun bentuk wujudnya dengan cara kebatilan, maka tentu ia pasti akan hancur di hadapan mukjizat ilahiyah dengan doa ruqyah insyaallah. Sebagaimana tentu pernah terjadi ketika tukang sihirnya Fir'aun mematahkan sihir yang teramat besar di hadapan masyarakat jahiliyah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyambutnya dengan kata-kata iman dan diyakininya. Dalam Quran surat Yunus ayat 81, "Ma ji'tum bihi sihr, innallaha sayubtilu, innallaha la yuslihu amalal mufsidin." Dan apa yang datang dari kalian itu adalah sihir, sesungguhnya Allah pasti musnahkannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan berlangsungnya perbuatan para perusak. Sihir juga ini kadang kita tidak menyadari bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan, karena sihir sendiri sebagai hayalan tipu daya syaitan yang sangat lembut dan terselubung, baik dengan cara mendapatkannya, menggunakannya, ataupun proses terkenanya. Namun terkadang yang lebih jahil adalah ketika sihir ini dianggap sebagai keistimewaan atau karamah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya, kita sama-sama memahami hakikat sihir ini adalah memang tipu daya syaitan melalui walinya tukang-tukang sihir, tukang-tukang dukun yang telah membeli sihir dengan membayar segala macam persyaratan. Tetapi tentu tipu daya syaitan adalah lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifah. Dan seorang mukmin, ya, kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah ia diberi kekuatan dalam menghadapi serangan-serangan sihir. Tanpa disadari, kita tidak perlu tanyakan bagaimana Allah melindungi hamba-hambanya kepada kita dari serangan-serangan sihir. Namun tentu kita akan melanjutkan dengan sebab terkena sihir dan bagaimana terapi sihir. Sebab terkena sihir dan insya Allah terapi terkait tentang sihir. Kebanyakan orang terkena sihir
disebabkan karena lemahnya iman, kurangnya zikir kepada Allah, dan tidak melakukan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Banyak yang dari kita justru lari kepada dukun. Padahal tentu kesembuhannya bersifat sementara. Dan kadang pergi ke dukun secara berulang-ulang. Bahkan kadang malah penyakitnya lebih berat. Na'udzubillah. Adapun yang terjadi adalah ketika Allah berkehendak, apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu memanjatkan doa-doa, membasahi bibir kita dengan zikrullah, wasilah masyurah, dengan wasilah masyru'ah atau saran yang diperintahkan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana macam-macam sihir, dan sekaligus kita memahami bagaimana sihir-sihir ini bekerja. Yang pertama, sering disebut dengan sihir perasaan atau kejiwaan. Bagaimana rasa cinta atau rasa benci, merasa takut atau berani, merasa sakit, dan juga merasa digauli atau pernah menggauli orang lain, merasa ditemani ataupun merasa digunjingkan oleh orang lain, ataupun diperhatikan oleh orang lain terus-menerus. Nah, inilah yang dinamakan dengan sihir perasaan atau kejiwaan, atau perasaan sering dikejar-kejar, akan dibunuh atau merasa akan dilamar seseorang kekasih dan sebagainya. Inilah sihir perasaan ataupun kejiwaan. Kemudian yang selanjutnya, yang berikutnya adalah macam-macam sihir. Ada sihir kekuatan gaib. Pada umumnya tentu sihir ini dicari oleh orang dan dimanfaatkan untuk menjaga diri seperti pandangan mata, bisa menjatuhkan sesuatu, misalkan cecak, binatang yang lainnya, ataupun pukulan jarak jauh yang kebal terhadap senjata tajam, ataupun tidak mempan dibakar, ataupun tahan air, tahan dari segala sengatan dan yang lainnya, gigitan ular misalkan, ataupun bisa berjalan di atas air, menggerakkan benda tanpa disentuh, ataupun pandangan yang mendembus batas ataupun jarak, ya, ataupun bisa menghilang dari pandangan orang lain tanpa sembunyi ataupun mencabut rasa sakit dan sebagainya. Nah, inilah yang dinamakan dengan sihir kekuatan gaib. Kemudian yang ketiganya terkait tentang sihir pandangan, atau kadang sering disebut sulap, mungkin keumuman, ya. Tentu ini sejarahnya memang yang dilakukan oleh tukang-tukang sihirnya, pendukung Fir'aun. Pada waktu itu melemparkan tali yang mereka melemparkan dengan mantra-mantra sihir, dan seperti terlihat ular. Naudzubillah. Kemudian yang keempat adalah sihir gangguan pada bagian tubuh yang sering sakit, misalkan kaki yang sering kesemutan terus-menerus, garuk-garuk kepala melulu tanpa sebab, tidak bisa kenyang meskipun sudah banyak sekali makan, atau buang-buang air melulu, ataupun meludah terus-menerus, atau buang angin terus setelah habis berwudu, ataupun saat sholat, ataupun badan sering lemas, mengantuk, malas ketika mendengarkan azan, selalu mengantuk di siang hari meskipun sudah banyak tidur, ataupun bukan karena memang obat pengaruh penenang, tekanan darah rendah, ataupun sebaliknya, tidak bisa tidur sama sekali, dengan kedua mata terpejam, tidak bisa dibuka tanpa sebab, ataupun kaki yang tidak bisa digerakkan tanpa sebab, perut menggelembung, rambut terikat kuat, dan setiap kali dilepas kembali lagi terikat kuat. Kemudian sihir yang kelima, macam-macam sihir, adalah sihir penyakit. Dengan sekian banyak kejanggalan, keanehan, misalkan tanpa sebab dinyatakan normal oleh dokter, tapi sakit perut, merasa ditusuk-tusuk,
beraknya darah, padahal tidak ada bagian yang luka, sesak napas, leher merasa tercekik, kakinya lumpuh, sakit kulit bernanah atau panas, seperti dibakar bertahun-tahun, atau tiba-tiba terluka atau berdarah tanpa sebab. Itu biasanya ciri sihir penyakit. Kemudian yang keenam adalah sihir permusuhan dan perceraian. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Di antara sihir yang diajarkan oleh syaitan adalah untuk memisahkan hubungan antara suami dan istri. Suatu ikatan yang kokoh tentunya secara hukum, sosial maupun moral. Nah, dan psikis, tetapi Al-Quran menyebutkan hal ini mungkin dilepas dan dipisahkan oleh kekuatan sihir syaitan. Apalagi ikatan-ikatan lain seperti untuk kepentingan bisnis, tidak berdasarkan iman dan takwa kita. Yang ketujuh, macam-macam sihir ada sihir ramalan nasib, sihir pencarian barang ataupun pengambilan barang, pencurian, menghilangkan barang, tolak hujan, tolak hama, tolak mencuri dan sebagainya, tukang ramal, dukun yang diminta untuk mencarikan barang yang hilang, ataupun orang yang kabur, ataupun diminta untuk memberikan tuyul untuk mencuri, sejenisnya. Itu semua bagian dari sihir dengan memohon bantuan syaitan. Ketika kita banyak berzikir kepada Allah, bacakan Al-Quran, bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan menjaga kita, menjaga keluarga kita dari semua serangan macam-macam sihir. Pada prinsipnya, terapi doa ruqyah tentu bukanlah sekedar untuk mengatasi gangguan sihir saja, tetapi Al-Quran adalah obat sekaligus hidangan ruhani bagi jiwa yang kering dari keimanan dan tentunya pelita nur ilahiyah dalam hati kita. Maka tentu yuk sama-sama dengan berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah, dan janganlah memikirkan bagaimana syaitan itu dengan sihirnya. Kita fokus